Selamat sore teman-teman semua, balik lagi di Endus dan Sapi Second. Kali ini lagi perjalanan ke Majalengka bagian selatan atau bagian atas. Kita ngelewatin tanjakan Kaung Girang, tanjakan yang cukup sering ada kecelakaan di sini sebenarnya. Entah yang nggak bisa nanjak, nggak bisa ngegas atau nggak bisa ngerem, pokoknya sering ada di sini gitu, atau yang tiba-tiba berhenti di tengah gitu, dan ya rupa-rupa warnanya lah. Ngomongin tentang kendaraan gede yang nggak bisa nanjak atau nggak bisa ngerem, itu beberapa hari yang lalu di Majalengka sempat ada demo atau unjuk rasa ya, terkait dengan zero odol atau over dimension overload. Ini sebenarnya bahasanya agak aneh, cuma ya oke lah, pemerintah kadang-kadang suka bikin bahasa yang lucu-lucu. Jadi aturan tentang ini obrolan kita kali ini mungkin agak berat ya, tapi mudah-mudahan worth it lah kalau teman-teman nonton sampai akhir gitu. Jadi bisa dapat gambaran permukaan tapi secara holistik gitu, atau secara menyeluruh gitu tentang yang terjadi gitu. Jadi aturan tentang zero odol atau over dimension overload ini sebenarnya udah lama teman-teman. Udah kalau nggak salah tuh dari tahun 2009 apa 2011 gitu, 2009 perasaan mah. Jadi ada over dimensionnya sendiri, ada aturannya sendiri, overloadnya ada sendiri gitu. Kalau over dimension tuh berarti dimensinya melebihi dari dimensi kendaraan. Kalau overload berarti beratnya. Aturan ini sudah lama, cuma tidak diterapkan se-ekstrim atau semasif sekarang. Nah kalau yang sekarang rencananya akan diterapkan atau akan ditegakkan lebih ketat lagi, bahkan sampai menggunakan etle katanya, atau etilang, kamera etilang gitu katanya. Tapi ya nggak tahu nanti bagaimana penerapannya, karena kan lagi rame nih, lagi banyak yang mempermasalahkan. Sebenarnya apa sih yang salah dari, atau kenapa sih ini jadi masalah gitu. Jadi teman-teman, saya adalah pengendara motor. Saya tahu persis rasanya berada di belakang kendaraan truk besar yang odol, over dimension overload. Pernah sekali kejadian, bahkan tiba-tiba dia berhenti ini pas di tanjakan, tapi bukan di tanjakan yang tadi ya. Dia berhenti, sayanya kaget di belakang gitu. Untung kita sempat ngegeser ke kiri waktu itu, agak bahaya juga ya, kagok soalnya gitu. Jadi saya tahu persis tentang berbahayanya odol ini gitu. Tapi mungkin kita tidak bisa melihatnya dari satu sudut pandang. Memang betul bahwa yang dilakukan oleh sopir dan perusahaan ini memang berbahaya, dan perlu teman-teman catat sebenarnya yang ditarget atau yang bertanggung jawab atau yang bisa kena masalah di odol ini sebenarnya adalah pemilik usahanya atau yang punya kendaraannya gitu, bukan sopirnya sebenarnya. Tapi sopir juga bisa terseret, bisa kena gitu. Mungkin yang agak panik adalah pemilik usahanya gitu. Tapi kepanikan mereka itu berdasar teman-teman. Saya analogikan gini ya. Kalau misalnya teman-teman belanja di marketplace atau di Shopee atau di Tokopedia lah, tapi untuk belanja untuk dijual lagi, misalnya kita beli tisu untuk kita jual lagi ya, harga tisunya 10.000, ongkirnya ada dua pilihan, 20.000 dan 5.000 misal gitu ya kan. Ongkirnya nih 5.000 gitu kan, tapi teman-teman beli tisunya banyak gitu, 3 dus misal. Yang ongkir 5.000 ini dibawa sama motor biasa. Nah yang ongkir 20.000 ini dibawa sama kargo. Teman-teman pasti lebih cenderung milih yang motor, walaupun teman-teman tahu bahwa si kurir ini akan kesulitan bawa motornya ketika kita pesen tisu yang 3 dus gitu. Nah inilah yang terjadi di kondisi sopir truk itu teman-teman. Mereka juga tahu bahwa odol itu berbahaya. Mereka juga tahu, mereka juga bahkan mungkin
kalau misalnya ada kecelakaan, ya sopir ini yang akan kena duluan gitu, yang kena impactnya itu si sopir ini gitu. Tapi kenapa hal ini terus mereka lakukan? Ya pertama jelas permintaan pasar dan harga kos. Ya sama kayak kita beli tisu tadi gitu. Kita tahu nih kalau kita beli yang 5.000 ini kurir bakal kesulitan nganterinnya karena dia pakai motor kan. Terus barang yang lainnya juga ada, barang kita 3 dus. Tapi kita tetap milih itu karena ya supaya harganya kita bisa jual lebih kompetitif lagi gitu. Gitu teman-teman. Jadi dapat ya gambarannya. Nah, sopir ini pun melakukan hal yang sama. Gitu. Mereka pun melakukan hal yang sama. Terjadi di skala yang mereka alami gitu. Jadi kita melihatnya harus dari sisi holistik seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah sejauh ini ada campur tangan pemerintah untuk hal itu? Anggap aja gini. Misal ada kebijakan dari pemerintah bahwa odol akan ditetapkan ketat gitu. Tapi misalnya semua perusahaan harus menerapkan BPJS tenaga kerja misal buat sopirnya. Atau misalnya untuk kendaraan-kendaraan yang angkutan gitu, kirnya gratis misalnya gitu. Ada nggak upaya seperti itu atau upaya lain lah untuk menekan kos gitu? Jadi mereka akan gunakan mobil yang lebih banyak untuk nganter barang karena aturan odol ini. Misalnya sayur 8 ton gitu kan, harusnya diantar pakai 2 mobil. Ini mereka beneran nganternya pakai 2 mobil, kan kosnya lebih banyak, BBM-nya lebih banyak, biaya sopir dan kernetnya lebih banyak gitu kan. Tapi ada nggak upaya pemerintah untuk menekan biaya-biaya itu? Kan sejauh ini belum ada. BBM sama aja mahal, ongkos kir apa juga sama, maksudnya nggak ada perlakuan istimewa, nggak ada perlakuan yang gimana-gimana, sama aja gitu. Makanya banyak yang panik gitu. Dan yang akan merasakan dampaknya sebenarnya dari kebijakan ini secara tidak langsung sebenarnya adalah kita, masyarakat, ibu-ibu yang beli sayur, kita yang sering beli misalnya harga gerobak pasti akan naik karena gerobak diantaranya pakai mobil, misalnya mobilnya nggak bisa odol, jadi biasanya ngangkut 5, ini cuma bisa ngangkut 3 misalnya. Harga gerobaknya akan naik gitu kan. Kalau gerobaknya naik berarti kan biaya-biaya lainnya juga akan naik gitu. Jadi lebih kompleks lagi sebenarnya, yang akan mengalami impactnya secara tidak langsung adalah kita, masyarakat gitu. Pertanyaannya, pemerintah sudah melakukan apa terhadap hal ini gitu. Kalau cuma melakukan benar dan salah, sepertinya itu bukan kebijakan. Kalau bijak itu kan berarti ada benar, ada salah, bijak ini di tengah-tengah gitu loh. Kalau cuma benar dan salah doang, ya itu namanya bukan bijak, apalagi disebut dengan kebijakan gitu. Itu jauh menurut saya gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat ya gambarannya bahwa mereka itu sedang memperjuangkan yang mungkin gak kelihatan di mata kita. Sopir truk bikin macet, udah nganterin barang enggak bikin macet kemarin di gerbang tol misalnya gitu, kitanya ngamuk-ngamuk. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan lebih dari itu gitu. Yang mereka lakukan tuh, yang mereka perjuangkan tuh lebih dari itu, dan kita sendiri akan merasakan impactnya gitu. Mungkin waktu kejadian kemarin banyak juga yang ngerasa bahwa harga sayur tiba-tiba naik kan sekian persen, misalnya 10% atau 20% gitu ya. Impactnya itu gitu. Jadi mudah-mudahan ada sisi tengah dari pemerintah terhadap masalah ini gitu. Kita nggak mau masalah ini juga jadi masalah yang berlarut-larut gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup panjang videonya. Kalau mau saya panjangin lagi ini bisa nyampe Bantar Rujak, nanti nggak selesai videonya. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran holistiknya ya, bahwa aturan ini sebenarnya udah lama, cuma sekarang mau diketatin lagi dan bikin panik sopir-sopir gitu. Aturannya bener, cuma sekali lagi bijak atau tidak
Tidak ada yang tahu. Selamat